Assalamualaikum, selamat datang di channel Emak Korea, Mama pecinta Korea. Kita masuk soal, jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya. Dan nyalakan loncengnya biar teman-teman bisa terus update video-video terbaru dari aku. Kita masuk soal pertama. Nyonya T, seorang ibu rumah tangga, datang ke poli kandungan dengan keluhan bengkak di daerah kemaluan bagian bawah. Ini bengkak ya, keputihan, panas, nyeri waktu kencing. Kita masuk ke soalnya. Sesuai dengan data kasus di atas, kemungkinan Nyonya T menderita A. vulvitis, B. vaginitis, C. cervicitis, D. bartholinitis, E. endometriosis. Oke, sebelum kita langsung ke kunci jawaban, saya akan jelaskan sedikit ya. Vulvitis itu kan radang ya, yang terjadi di vulva. Biasanya ini tuh kayak di mempubis, labia mayora, minora juga. Nah, ini masuk ke dalam vulva. Kalau vaginitis itu radangnya terjadi di vagina, jadi di salurannya biasanya. Nah, cervicitis ini radangnya terjadi di mulut rahim. Biasanya tanda-tandanya kalau ini flek atau keluar darah setelah bersperma. Nah, sekarang bartholinitis. Kalau bartholinitis itu radangnya di kelenjar Bartholini. Endometriosis adalah kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dinding rahim itu tumbuh di luar tempatnya, jadi tumbuhnya bukan di dinding rahim tapi di luar rahim. Biasanya ini tuh kalau pasien itu suka nyeri hebat saat haid, bahkan bisa sampai pingsan karena saking sakitnya pada saat dia menstruasi. Nah, dari definisi ini aja kita udah bisa lihat ya, ini kan terjadinya di vagina bagian bawah, berarti ini terdapat di luar vagina ya, berarti jawabannya adalah vulvitis. Biasanya kalau vulvitis ini akibat jamur, paling sering sih jamur, ada virus juga. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, nomor 2. Kemungkinan kuman penyebab penyakit yang diderita Nyonya T adalah A. streptococcus, B. candida albicans, yang C. Neisseria gonorrhoeae, D. Trophenema pallidum, yang E. Trichomonas vaginalis. Nah, kira-kira penyakitnya apa? Nah, ini ya kita bahas ya, dari mulai streptococcus. Kalau streptococcus ini paling sering menyebabkan pneumonia atau misalnya penyakit-penyakit di saluran pernapasan itu seperti ISA. Nah, itu biasanya disebabkan oleh streptococcus ini. Nah, kalau candida albicans itu ini tuh jamur. Dia itu jamur, terus biasanya disebabkan karena salah satu faktor predisposisinya adalah penggunaan KB hormonal. Terus biasanya juga karena paling sering terjadi di wanita yang menopause. Kalau Neisseria gonorrhoeae ini jelas ya penyebabnya penyakit gonorrhea atau hubungan seksual, berarti jawabannya adalah yang sirkulasi darah, karena tadi darahnya nggak bisa keluar kan, berarti dia ada gangguan dengan sirkulasi darahnya. Nomor 10. Kemungkinan tindakan medis yang untuk mengatasi masalah Nona S adalah Cauter, insisi himen, himenektomi, radiasi himen, atau eksterpasi himen. Ini berarti tindakan medisnya yang pasti adalah insisi himen. Jadi si himennya itu harus dilubangi. Jadi harus dilubangi supaya si darah medisnya keluar ya. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Ini kasus baru ya. Anak B umur 9 tahun, terjadi perubahan payudara membesar. Berat badan anak lebih cepat membesar dan menyatakan sudah haid pertama.
dan darah yang keluar banyak selama 1 minggu sebelum haid, merasa nyeri kepala, perut kembung, dan mual. Pertanyaannya, disebut apakah tanda seks primer yang dialami oleh anak B? A. Telar C, B. Puber C, C. Menorrhea, D. Amenore, E. Metorrhagia. Nah, ini jawabannya adalah menarche. Kalau telar C, telar itu adalah tahap di mana payudara mulai tumbuh. Sedangkan kalau puber C adalah ini tuh perubahan fisik pada saat pubertas. Nah, sekarang kalau amenore ini udah jelas ya, ini tidak haid. Metorrhagia itu dia haidnya tidak teratur. Masih kasus yang sama, disebut apakah keluhan yang dirasakan anak B berupa nyeri kepala, perut kembung, dan mual? A. Mialgia, B. Arthralgia, C. Premenstruasi syndrome, D. Sindrom adrenogenital, D. Vicarious menstruation. Jawabannya adalah ini ya, PMS ya, premenstruasi syndrome. Jadi ini gampang, masih gampang lah, insya Allah yang ini mah pasti benar ya kalau ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaan nomor 13, disebut apakah ciri seks sekunder yang terjadi pada anak B? A. Telargi, B. Menorrhea, C. Amenore, D. Metorrhagia, D. E. Dysmenorrhea. Jawabannya adalah ciri seks sekunder. Ciri seks sekunder. Kalau ciri seks sekunder berarti ini ya, telargia ya, perubahan payudara. Hormon apakah yang berperan pada pembesaran payudara anak? Hormon LH, hormon FSH. Kalau hormon LH itu dia dan FSH itu untuk memacu pertumbuhan dan kematangan sel telur. Jadi untuk memacu pertumbuhan sel telur. Jadi ini yang mengontrol untuk menstruasi. Sedangkan hormon estrogen adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan organ seksual wanita. Hormon LH dan FSH ini tadi ya buat untuk merangsang atau memacu pertumbuhan sel telur untuk menstruasi. Jadi jawabannya adalah yang C, karena kalau hormon progesteron itu adalah untuk mengatur dan mengendalikan pertumbuhan jaringan dinding rahim atau endometrium. Jadi kalau di sini jelas karena di sini untuk pembesaran payudara anak, maka jawabannya adalah yang C, hormon estrogen. Nomor 15, apakah konseling yang tepat untuk mengurangi keluhan anak B? Pijat, B. Minum obat, C. Minum jamu, D. Minum air putih, E. Pemahaman diri dan cukup istirahat. Konseling yang tepat berarti yang E, karena ini semua adalah normal. Jadi yang pasti si pasien itu harus paham dan tahu tentang kejadian yang terjadi pada tubuhnya. Masuk pertanyaan selanjutnya, ini kasus yang baru. Tuan H mempunyai 2 anak. Anak pertama laki-laki kelas 2 SMA dan anak kedua perempuan berambut panjang dan suka memakai rok panjang, duduk di kelas 5 SD. Setahun kemudian, anak perempuannya putus sekolah. Tuan H beranggapan bahwa pendidik bagi perempuan tidak penting karena anak perempuan hanya bertugas sebagai ibu rumah tangga. Adapun anak laki-laki tetap melanjutkan sekolah karena anak laki-laki dianggap sebagai yang lebih mampu dan bertanggung jawab. Nyonya H bekerja sebagai buruh pabrik, akan tetapi dia juga selalu mengerjakan tugas-tugas seperti memasak, mencuci, dan menyapu. Pertanyaannya adalah, anak perempuan Tuan H mengalami A. KDRT, B. Kesetaraan gender, C. Diskriminasi gender, D. Kekerasan perempuan, atau E. Pembentukan karakter feminim. Yang ini jawabannya adalah diskriminasi gender, karena si Tuan H ini kan membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan.
selanjutnya, disebut apakah perlakuan Tuan H terhadap anak perempuannya? A. Stereotip. Kalau stereotip itu adalah dia itu penilaian pada seseorang itu hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompoknya, terhadap kelompok, yaitu kalau stereotip. Kemudian pilihan selanjutnya ada subordinasi. Subordinasi itu adalah penilaian atau anggapan bahwa suatu peran itu lebih rendah dibandingkan peran yang lain. Jadi suatu peran lebih rendah dibandingkan peran yang lain. Nah, sedangkan pilihan yang ketiga itu bias gender. Bias gender itu adalah suatu kondisi yang memihak, dan merugikan salah satu jenis kelamin. Merugikan di sini ya, salah satu jenis kelamin. Ini kalau yang C. Yang D, beban ganda. Beban ganda itu beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin itu lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Yang E itu marginalisasi. Nah, kalau dilihat dari sini berarti jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena di sini kita balik lagi ke pertanyaannya. Pertanyaannya kan disebut apakah perlakuan Tuan H. Bentar ya, itu ada anak aku. Jadi disebut apakah perlakuan Tuan H terhadap anak perempuannya. Berarti perlakuan Tuan H ini memang yang B, subordinasi, karena dia menganggap bahwa peran anak perempuan itu lebih rendah daripada anak laki-laki, sehingga dia tidak menyekolahkan anaknya yang perempuan. Nomor 18, apakah peran Anda sebagai bidan dalam upaya terhadap kasus di atas? A. Pendidikan kesehatan gender. B. Memberikan pelayanan yang peka gender. C. Sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender. D. Pendidikan kesehatan penanganan bentuk diskriminasi gender. E. Menyarankan Tuan H menyekolahkan anak perempuannya. Peran kita ya sebagai bidan berarti ini kita penkes tentang diskriminasi gender, karena tadi si Tuan H ini dia itu melakukan diskriminasi gender terhadap putrinya. Kita masuk pertanyaan nomor 19. Disebut apakah perilaku yang ditunjukkan anak kedua Tuan H? Anak kedua Tuan H, kita lihat perilakunya. A. Feminim. B. Keibuan. C. Tomboy. D. Maskulin. E. Menunjukkan identitasnya. Perilakunya adalah feminim. Kenapa feminim? Karena di sini dijelaskan dia suka anak perempuannya berambut panjang dan suka memakai rok panjang. Ini merupakan perilaku feminim. Kemudian disebut apakah peran yang dikerjakan oleh Nyonya H? A. Stereotip. B. Bias gender. C. Subordinasi. D. Beban ganda. Atau E. Marginalisasi. Jawabannya adalah D. Beban ganda, karena dia bekerja juga sebagai buruh di pabrik, tapi dia juga tetap mengerjakan tugas-tugasnya seperti memasak, mencuci, dan menyapu. Jadi jawabannya adalah E. Nah, cukup sekian pembahasan soal SKB Bidan Part 2. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman bisa melihat video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum.